mengenai, jadi bukan cuman dokumen corporate aja Mas, enggak, lebih ke arah misalnya kegiatan aktivasi, marketingnya kayak apa. Oh baik. Jadi itu kalau saya tangkap tadi, in-house counsel ini harus mengetahui betul ya Bu ya dari part setiap lini atau divisi di perusahaan ya Bu ya. Legal itu harus ada di semua lini Mas. Dari pembuatan sampai memastikan nih. Karena kadang-kadang terjadi juga sih misalnya nih insiden fraud ya kan, atau ya mungkin lalai aja, proses yang tidak dipenuhi. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Eryuda Triharyanto yang akan menjadi host di episode Sip Talk kali ini. Kali ini kita akan membahas tema peran dan kontribusi dari profesi in-house legal counsel bagi perusahaan, khususnya dalam penerapan good corporate governance bagi perusahaan. Nah, peran in-house counsel itu sangat fundamental bagi perusahaan dalam menentukan strategi dan kebijakan perusahaan dari sisi legal, guna memitigasi resiko-resiko hukum yang mungkin terjadi. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Presiden Indonesia Corporate Counsel Association. Beliau bernama Ibu Seradisi Sumardi, sarjana hukum. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Huda kesempatannya. Baik, Ibu. Nah, mungkin penonton di sini masih pada belum tahu nih istilah in-house legal counsel itu sebenarnya apa. Mungkin Ibu Seradisi sebagai praktisi ya Bu ya, yang sudah menjalankan profesi ini lebih dari 10 tahun ya Bu ya? 24 tahun. Oh 24 tahun, baik. Mungkin bisa menjelaskan ke kami semua Bu, apa itu in-house legal counsel dan apa fungsi dan perannya? Silakan Ibu. Terima kasih Mas Huda. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hari ini hadir sebagai Presiden Indonesian Corporate Counsel Association. Terima kasih kepada teman-teman dari SIP Law Firm. Jadi kalau bisa saya sampaikan secara general ya. Jadi in-house counsel atau pengacara perusahaan itu antara lain fungsinya satu sebagai risk mitigation gitu. Dari sisi operation dari perusahaan, kita adalah pihak yang memastikan bahwa perusahaan itu bisa dalam koridor peraturan yang berlaku. Resiko-risikonya bisa kita antisipasi. Lalu kita kedua adalah sebagai pengacara perusahaan yang mengadvocate atau memastikan bahwa perusahaan itu kepentingannya itu terjaga. Jadi artinya jika ada pihak ketiga yang ngeklaim atau bahkan ada gugatan-gugatan dari pihak lain, kita justru adalah pihak pertama nih dari sisi hukum yang memastikan bahwa kita bisa memprotek kepentingan perusahaan. Tadi ya, jadi risk mitigation kalau bicara mengenai pengacara perusahaan. Lalu yang ketiga bicara mengenai business partner. Nah, ini yang menarik dari posisi in-house counsel. Karena untuk menjadi business partner suatu perusahaan, in-house counsel itu pastinya harus juga punya pemahaman dari sisi operasi atau kegiatan sehari-hari dari perusahaan. Jadi kegiatan usaha dari perusahaan itu istilahnya kita business acumen gitu ya. Juga harus dimiliki oleh pengacara perusahaan ini. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa melakukan melakukan fungsi kita sebagai konsul dari perusahaan sehingga dari end to end proses tuh kita comply gitu. Jadi risk mitigation, kemudian pengacara perusahaan, lalu sebagai business partner memastikan kepentingan dari perusahaan itu sejalan lah dengan apa yang menjadi persyaratan untuk usaha di Indonesia. Baik Ibu, terima kasih. Tadi yang menarik saya catat peran in-house counsel itu salah satunya adalah sebagai business partner ya Bu ya bagi perusahaan. Berarti artinya seorang in-house legal counsel itu dia harus paham betul ya Bu ya mengenai bisnis core dari perusahaan tersebut ya Bu ya. Betul Mas. Jadi kalau saya bahkan berkaca dari pengalaman saya nih, untuk teman-teman yang mau bekerja sebagai in-house counsel itu kayaknya 1-2 tahun itu nggak cukup loh. Jadi untuk memahami bisnis atau operation dari perusahaan itu saran saya tuh minimum 2 tahun dapat gitu ya chemistry-nya, bahkan pemahaman mengenai, jadi bukan cuman dokumen corporate aja Mas, enggak, lebih ke arah misalnya kegiatan aktivasi, marketingnya kayak apa, productionnya kayak apa, karena itu saya sebutnya end to end, sehingga kita sebagai legal bisa benar-benar melakukan tugasnya untuk counseling kegiatan usaha tadi. Jadi nggak cuman bicara apakah license-nya beres, enggak gitu, tapi justru kadang-kadang yang pertanyaannya gini,
Bu, aku mau melakukan kegiatan A, apakah ini comply apa tidak? Apakah ada resikonya? Apakah ada hal-hal yang perlu kita antisipasi nih Bu untuk melaksanakan marketing activation atau masuk ke sosial media seperti itu? Itu legal juga play a very significant role gitu loh Mas. Oh baik. Jadi itu kalau saya tangkap tadi, in-house counsel ini harus mengetahui betul ya Bu ya dari part setiap lini atau divisi di perusahaan ya Bu ya. Betul. Dan peran in-house counsel itulah yang memastikan supaya ini tetap comply semuanya ya Bu. Betul. Ya. Baik. Nah, berarti menurut Ibu Desi nih, apakah tiap perusahaan itu wajib punya yang namanya in-house counsel Bu? Ya, ini sebenarnya relatif sih Mas. Kadang-kadang tergantung size dari perusahaannya gitu ya. Memang sangat direkomendasikan untuk memiliki in-house counsel. Kenapa? Karena in-house counsel kan adalah bisnis partner yang bisa dikontak, apalagi sebagai karyawan otomatis kita kan tunduk ya terhadap persyaratan yang berlaku di perusahaan. Jadi manajemen otomatis punya hubungan kerja dengan in-house counsel sebagai karyawan tadi, punya opportunity lebih cepat ya untuk mendapatkan satu advice, ke melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu, urgent gitu. Memang in-house counsel nggak bisa sendiri Mas. In-house counsel tuh sangat perlu bantuan dari external counsel seperti SIP law firm gitu ya. Pastinya ya, karena kita kan bukan berarti kita tahu segala. Kita perlu tetap second opinion, kita perlu rekan, partnering juga dengan law firm yang juga mempunyai kompetensi. Gitu. Jadi saya pikir baiknya tadi saya highly recommend lah untuk setiap perusahaan itu memiliki in-house counsel seperti itu. Oh baik. Nah tadi Ibu sampaikan walaupun sebagai in-house counsel, tapi sebenarnya tetap membutuhkan juga ya Bu ya peran dari external counsel seperti kami ya Bu ya sebagai lawyer atau advokat ya Bu ya. Baik Bu, menurut Ibu Desi nih, Ibu Desi kan sudah sangat berpengalaman ya Bu ya di menjadi in-house legal counsel ya Bu ya. Sudah lebih dari 20 tahun bahkan. Betul. Nah, Ibu Desi mungkin boleh Bu sampaikan ke kami nih saran bagaimana struktur yang oke nih di perusahaan untuk dalam membentuk tim in-house legal counsel-nya Bu. Oke, artinya organization chart ya. Yes. Satu, saya juga ini rekomendasi artinya Mas, berdasarkan operation dari perusahaan masing-masing. Memang ada satu misalnya perusahaan yang masih kecil, baru mulai beroperasi gitu, sehingga mungkin legalnya masih di bawah CFO misalnya seperti itu. Nggak langsung bagian dari direksi atau manajemen ya. Cuman kalau in general yang bisa saya rekomendasikan malah sebaiknya posisi in-house counsel itu langsung bisa berinteraksi dengan manajemen. Contohnya kebetulan saya saat ini juga sebagai Chief Legal Counsel di L'Oreal. Saya merasakan dari beberapa perusahaan yang saya sendiri sudah alami, posisi di dalam manajemen itu sangat signifikan gitu, membuat saya cepat bisa berkontribusi dengan tepat juga. Jadi kenapa? Satu, pasti kita adalah first hand information kan. Kalau kita berada di dalam manajemen, kita sit in the table, we are discussing the same matter, sehingga begitu diminta atau tanpa diminta Mas kadang-kadang gitu ya diskusi mengenai operation, karena kita di dalam sebagai bagian dari manajemen kita bisa cepat memberikan pandangan kita dari sisi hukum gitu. Jadi kalau boleh bicara rekomendasi mengenai struktur organisasi, satu saya highly recommend bahwa posisi legal itu berdampingan dengan manajemen ya, mau dia direksi atau kemudian dia report kepada presdir itu highly recommended. Atau dia mungkin di bawah CFO karena dia bagian dari compliance Mas, kadang-kadang itu masih diperlukan, tapi mungkin itu agak step back ya. Jadi kalau saya bilang satu tadi bagian dari manajemen, bisa report kepada CEO dan dia mempunyai tim. Saya sendiri sebenarnya punya pengalaman Mas sebagai single contributor nih di beberapa perusahaan. Saya yakin masih banyak juga rekan-rekan dari in-house counsel tuh juga yang single contributor gitu. Nggak apa-apa. Cuman memang itu membutuhkan stamina tinggi. Karena bekerja sendiri sebagai in-house counsel sebagai perusahaan itu kita kan perlu like mindset gitu ya, orang-orang yang berpikir yang sama untuk bisa tukar pikiran. Jadi kecapean atau keletihan sebagai in-house counsel yang single contributor itu saya bisa paham gitu. Nah, memang satu dia bisa partnering dengan law firm. Di situ sangat signifikan Mas diperlukan external counsel. Tapi minimum nih, kalau saran saya minimum dia punya satu asisten atau dia punya ada tim paralegal gitu. Sehingga mungkin dia punya bantuan untuk melihat hal-hal yang sifatnya mungkin detail gitu ya.
sehingga dia bisa fokus kepada area-area yang sifatnya itu lebih besar gitu. Ya tetap teamwork diperluin sih kalau memang bisa gitu. Tapi ya anyway, siapapun yang bisa bekerja sebagai in-house counsel pastinya stamina-nya tinggi, Mas. Kita kerja tuh 24/7. Karena kadang-kadang direksi nelfon pas weekend, direksi juga minta kita menjawab by WhatsApp, by call gitu. Nggak sempet nanya lagi ke law firm gitu ya. Itu saya makanya sangat appreciate nih, terutama makanya dengan saya ditunjuk sebagai presiden ICCA tahun ini Maret, salah satu program kami itu adalah upskilling. Jadi upskilling dari member kami yang berharap bahwa satu upskilling leadership, upskilling juga kompetensi sebagai legal leader ya. Jadi nggak cuma sebagai doer. Kadang-kadang kita kerja itu kan doer ya. Jadi kita ngejar aja nih firefighting, kontrak lah, litigasi, IP, all the issues gitu. Tapi at the beginning of the career itu harusnya juga dipikirkan aku nextnya apa gitu. Karena kita kan sebagai in-house counsel tadi saya bilang kan karyawan, otomatis kita juga diminta nih kompetensi kita memimpin, kompetensi kita memanage orang gitu. Itu yang nggak ada sekolahnya Mas, gitu. Di kampus kayaknya nggak nyampe tuh ya kelas-kelas ini gitu. Jadi dengan bergabung di ICCA, harapan saya nih termasuk teman-teman dari SIP Law Firm kan juga partnering nih dengan ICCA ya. Itu kesempatan kita untuk belajar bersama sih. Jadi saya bilang tadi keinginan harapan kami lah sebagai pengurus ya dari ICCA. Satu, kita punya program-program yang sifatnya tadi leadership upskilling, legal capabilities juga upskilling gitu ya. Termasuk kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi. Harapannya itu bisa membantu teman-teman semua sih dari member ICCA. Oke, baik Bu Desi. Tadi luar biasa Bu ya. Jadi perannya in-house legal counsel tuh saya catat tadi sangat signifikan sebenarnya Bu ya, dan fundamental bagi perusahaan. Nah, menyambung ke situ, nah bagaimana dalam penerapan GCG perusahaan? Tentunya kan ini butuh peranan in-house counsel dong. Betul. Nah, bagaimana menurut Bu Desi itu? Penerapannya seperti apa di lapangan? Jadi peran dari si in-house legal counsel ini? Oke. Kalau menurut pengalaman saya, legal itu nggak bisa bekerja sendiri, Mas. Jadi even menerapkan prinsip good corporate governance itu kita adalah bagian dari sekian banyak pilar. Kenapa? Karena satu, kita bicara risk mitigation, artinya kita ada preparasi bicara mengenai persiapan policy, ya kan? Artinya banyak nih stakeholder, mau internal controller, atau purchasing, atau HR, itu bagian dari penggodokan policy, termasuk pelaksanaan. Nah, ini mesti dikawal terus nih Mas. Dari mulai pembuatan, pelaksanaan, sampai akhirnya after. Ya tadi sifatnya controlling. Legal itu harus ada di semua lini Mas. Dari pembuatan sampai memastikan nih. Karena kadang-kadang terjadi juga sih misalnya nih, insiden fraud, ya kan? Atau ya mungkin lalai aja, proses yang tidak dipenuhi. Nah, itu semua sebenarnya berpotensi memberikan resiko kepada perusahaan kan? Nah, dengan demikian penerapan GCG tadi ada baiknya legal nomor satu involve dari awal, sehingga bisa memetakan bersama-sama dengan tim yang lain, kemudian termasuk juga mengawal pelaksanaan. Mungkin pelaksanaan udah masing-masing ya stakeholder, HR sendiri, purchasing sendiri, gitu kan, manufacturing atau supply chain sendiri. Begitu dikontrol, biasanya kita tuh ada audit tuh Mas. Itu juga bagian dari penegakan GCG. Jadi saya pikir again, in-house counsel itu sangat signifikan lah peranannya di sini. Oh baik. Nah kalau untuk GCG sendiri itu sebenarnya penting nggak sih bagi perusahaan untuk punya yang namanya GCG itu Bu? Mungkin formatnya aja. Jadi ada yang masuknya dalam bentuk kode etik, ada masuknya sebagai policy, ada bahkan yang sudah masuk dengan diterapkan dalam bentuk ISO kan? Nah penting sih Mas kalau secara general ya, mungkin formatnya aja masing-masing sesuai dengan operation perusahaan sih. Harus sih itu harus ada. Ya Bu ya. Baik. Nah Ibu sebagai presiden ICCA nih Bu, tantangan apa nih Bu yang kerap dihadapi oleh in-house counsel dalam membantu perusahaan menerapkan GCG? Oke, saya pikir challenge ya. Jadi artinya satu, kita kan Indonesian Legal Framework itu juga kita mesti terdepan ya. Satu, mengantisipasi, juga mendapatkan update, dan harus bisa segera memetakan jika terjadinya perubahan peraturan itu
apakah ada efek gitu loh, apakah ada impact kepada perusahaan gitu. Itu yang challenge terbesar sebenarnya. Jadi memastikan bahwa apapun terkait dengan perubahan peraturan atau legal landscape di Indonesia itu bisa segera diimplementasikan secara compliant oleh perusahaan. Nah, jadi dia harus catch up terus ya Bu ya? Iya, itu legal updates itu kadang-kadang kita melihat bahkan masuk prolegnas aja nih Mas nih. Kita udah siap-siap ya? Waduh, oke, kita mesti konsultasi sama siapa nih? Apa aja yang mesti kita antisipasi? Apa aja yang mungkin berubah? Karena bisa jadi contohnya putusan MK yang terbaru kan Mas. Yeah. Artinya kita memastikan dulu nih apakah itu ada impact kepada peraturan perusahaan atau PKB yang terkait. Ya misalkan seperti itu ya kan. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kita juga lebih energetik sih. Oke Bu. Lalu bagaimana praktik terbaik yang bisa dilakukan oleh in-house legal counsel dalam menerapkan GCG bagi perusahaan? Baik. Kalau sekarang ini sudah banyak tools sih, jadi saya nggak bermaksud promosi, cuman ada beberapa juga teman-teman ya yang mempunyai tools terhadap regulatory compliance misalnya, atau dari grup dari perusahaan, karena ada juga perusahaan-perusahaan dari global sudah punya juga compliance checklist gitu. Jadi implementasi yang bisa kita lakukan artinya saat tadi kalau istilahnya satu memastikan kita paham dulu nih kebutuhan perusahaan itu apa. Ya tadi membantu juga dengan adanya business acumen, ya kan, checklist dari apakah apa saja requirement sebagai satu corporate, checklist dari sisi operation, checklist dari apa namanya global operation, kira-kira apa saja nih yang bisa kita cover. Nah, yang loose end kadang-kadang kita nggak kelihatan Mas. Nah, itulah yang bisa dibantu dengan bantuan dari teman-teman dari external counsel misalnya. Ada juga dari tools-tools yang sekarang bisa digunakan oleh kita di in-house counsel. Gitu. Baik Ibu, luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil nih dari diskusi hari ini. Terima kasih Ibu Desi atas waktu dan kesempatannya sharing di episode Sip Talk kali ini. Terima kasih juga bagi rekan-rekan semua yang sudah menonton dan mendukung channel YouTube SIP Law Firm. Semoga episode Sip Talk kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Sip Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.